Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Amalia Mega Hardianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ella. Selamat pagi Bu Ella. Selamat pagi Bu Mega. Iya, jadi di sini Bu Ella mengajar seni budaya teater, ya. Oke, Bu Ella, bagaimana pagi ini? Apakah sehat nih? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali pagi ini ya. Oh ya, baik-baik. Bu Mega gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ella. Jadi di sini saya ingin mengobrol-ngobrol dengan Bu Ella. Ya. Harapannya di sini saya akan mensupervisi Bu Ella dengan 3 tahap. Nanti di sini ada tahap pra-observasi, ngobrol-ngobrol di sebelum observasi, kemudian kita nanti masuk di observasi. Saya masuk kelas ke Bu Ella, kemudian nanti ada pasca observasi yang dimana nanti pada saat pasca observasi kita bertemu dengan pengajar praktik saya. Begitu. Nah, tujuan supervisi di sini adalah nanti di sini kita akan mengetahui kira-kira saya akan mengamati pembelajaran Bu Ella itu seperti apa, apakah nanti ada yang akan lebih dikembangkan agar pembelajaran lebih menarik, begitu ya Bu Ella. Jadi nanti murid-murid akan lebih menyenangkan dalam pembelajaran seni budaya tersebut. Oke. Sebelum nanti saya observasi ke Bu Ella, ada beberapa pertanyaan ya Bu Ella yang akan saya sampaikan dan saya akan tanyakan di sini. Yang pertama, kira-kira nanti sebelum saya masuk ke kelas Bu Ella nih pada saat observasi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu apa nih Bu? Tujuan pembelajaran nantinya yang akan saya capai atau saya dan siswa capai itu adalah siswa bisa membedakan antara teater tradisional di setiap daerah yang ada di Indonesia. Jadi tadi siswa bisa membedakan antara teater tradisional setiap daerah. Betul sekali. Jadi setiap daerah itu memang berbeda-beda nih teater tradisionalnya begitu. Oke, itu tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai dari murid tersebut nih. Ya, betul. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang hendak dicapai itu dari pembelajaran itu apa saja ya, Bu Ella? Karena tujuannya itu berarti nanti untuk area pengembangannya ke arah kognitifnya. Ya, siswa tahu bisa membedakan teater tradisional setiap daerah itu seperti apa. Oke, jadi dalam artian kognitif itu membedakan antara karakteristik juga nggih Bu? Iya, betul sekali. Mungkin pengetahuan gitu nggih Bu? Pengetahuan, keterampilannya mungkin bisa? Oh, bisa. Setelah itu nanti ketika sudah membedakan, mereka bisa nantinya untuk membuat suatu konsep teater tradisional yang nantinya akan mereka peragakan seperti itu. Jadi nanti pada intinya di situ mereka akan memperagakan juga nih Bu, mempergelarkan begitu. Oke. Baik Bu Ella, jadi dari area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut, saya akan bertanya tentang rancangan pembelajaran yang akan Bu Ella lakukan di dalam kelas, mulai dari strategi pembelajaran apa yang akan dipakai, model pembelajaran, metode pembelajaran. Ya. Jadi dari mulai strategi apa yang akan dicapai Bu Ella? Dari tujuan yang sudah ditetapkan tadi, untuk strategi yang nantinya akan saya pakai adalah strategi berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah yang dipakai di sini. Oke. Kemudian dengan metode pembelajaran, model nggih dengan model pembelajaran. Dengan model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Nggih. Kita menyampaikan ada permasalahan, kemudian kita bersama-sama memecahkan masalahnya. Dari situ metode pembelajaran yang saya pakai adalah metode diskusi serta tanya jawab, baik dari
tanya jawab antara siswa dengan siswa, ataupun nanti tanya jawab siswa dengan guru sebagai fasilitator. Oke, baik. Jadi dari sini saya melihat nanti strategi pembelajaran yang Bu Ella lakukan dari agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan berbasis masalah, kemudian dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning ya. Kemudian metode pembelajarannya nanti dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi di situ di kelas ada interaksi begitu ya Bu Ella. Jadi tidak monoton, dan juga mereka juga mendapat pengetahuan yang banyak, tidak hanya dengan teman-teman yang di dekatnya saja, tetapi dengan teman sekelas dan juga guru sebagai fasilitator. Betul. Begitu ya Bu Ella? Oke. Kemudian dalam pembelajaran tersebut kira-kira media pembelajaran apa yang Bu Ella pakai untuk agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai begitu? Ya. Karena kita mau membedakan teater tradisional setiap daerah, tentunya kita harus menayangkan gimana sih contoh dari teater tradisional setiap daerah tersebut. Otomatis media pembelajarannya kita gunakan ada layar LCD, kemudian laptop tuh. Oke. Jadi nanti tetap ditayangkan di dalam sebuah kelas tersebut. Betul. Biar pengetahuan mereka juga terbuka gitu. Jadi media pembelajaran memang harus ada LCD, laptop, kemudian video teater begitu. Iya, betul, yang sumbernya dari YouTube. Yang sumbernya dari internet YouTube gitu ya. Oke. Kemudian Ibu, dari rancangan pembelajaran tersebut kira-kira waktu pelaksanaan yang bisa saya ikuti pembelajaran Bu Ella itu hari apa, di kelas apa, dan mungkin kira-kira di jam keberapa begitu Bu Ella? Kebetulan nanti minggu depan hari Selasa. Hari Selasa itu saya ada jam di kelas 11.3 di jam ke-56 kalau tidak salah. Di jam ke-56 Oke, nanti kita bertemu di hari Selasa depan Oke, kita nanti bertemu di Selasa depan di kelas 11.3. Betul. Di jam ke-56. Oke, begitu. Jadi nanti di sini pada saat saya akan mengobservasi Bu Ella, di situ nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Ella. Kemudian situ saya akan mencatat dari kegiatan pembelajarannya Bu Ella. Nanti setelah itu kita akan merefleksikannya pada saat pasca observasi bersama dengan pengajar praktik saya. Begitu Bu Ella. Kemudian kira-kira nih Bu Ella, dari percakapan ini apa sih yang didapat dari percakapan ini untuk Bu Ella begitu? Ya, dari percakapan ini yang didapat adalah semakin termotivasi untuk membuat suatu pembelajaran yang menarik di kelas. Tentunya kita juga semakin tertantang gimana sih caranya membuat suasana di kelas itu menjadi nyaman dan tertarik dengan pelajaran yang kita ampu seperti itu. Oke, semakin tertantang semakin termotivasi. Gimana nih caranya kita sebagai guru agar anak-anak ini tertarik di pembelajaran kita. Nah, agar anak-anak itu tidak menduakan gitu lah Ibu, lebih ke ini setelah ini pembelajaran seni budaya nih begitu ya Bu. Betul. Oke. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi kelas. Oke. Sekian pra-observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, masih semangat ya? Masih. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon tolong dipimpin doa kelas. Ya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai.
Selesai. 11 sudah dihitung. 11.3. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Sidna. Muhammad Sidna kenapa? Izin Bu. Oke, terus Sakit Bu. Keterangan sakit. sakit. Ibu. Oke, terus siapa lagi? Mari Salim. Mati kenapa? Sakit Bu. Siapa lagi? Sintia. Iya, Sintia kenapa? Sakit Bu. Terus siapa lagi? Ya. Sudah lengkap ya? Selain yang tadi disebutkan ya? Oke, saya mau tanya dulu ke kalian. Masih ingat pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Masih ya? Bahas tentang apa? Iya, seni teater. Membahas tentang seni teater. Bagaimana sih cara bermain teater? Nah, di dalam bermain teater tentu ada yang namanya kita berbicara. Suara kita, intonasinya, artikulasinya. Satu kata bisa kita ucapkan dalam berbagai intonasi. Bergantung dengan suasana yang kita ciptakan sesuai dengan naskah yang akan kita tampilkan. Contohnya nih, kata karena kita berada di Brebes, kita pakai bahasa Brebes ya. Ader. Ader itu artinya apa? Artinya apa? Oke. Coba. Yes. Yes, kalau misalkan nih kamu tanya ke orang dengan kata ader, tapi tanyanya santai, slow, gimana? Satu aja. Gimana? Ader. Benar? Kalau misalkan tanyanya dengan emosi yang meluap-luap, gimana? Ya, bisa. Ader. Sambil kata? Otot. Nah, oke. Kenapa sih? Nah, bahasa. Ya, kita tadi berbicara ataupun berdialog dengan bahasa yang ada di daerah kita. Nah, teater yang menggunakan bahasa daerah berarti kita akan membahas tentang teater tradisional. Oke, betul sekali, membahas tentang teater tradisional. Nah, saya bagikan LKPD yang nantinya di dalamnya ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk kegiatan kalian hari ini. Ya. Ini saya anggap sudah berkelompok ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mas. Ya. Di dalam LKPD tersebut ada link YouTube yang berisi tentang contoh dari teater tradisional. Silahkan kalian bersama-sama teman kelompok kalian untuk mengamati yang namanya teater tradisional itu wujudnya seperti apa sih? Silahkan diskusikan ciri-cirinya. Oke? Oke, amati video tersebut dalam waktu 5 menit. Ya. Keluarkan HP-nya boleh? Dibuka, coba dibuka. Sudah dibuka belum? Oke, sudah cukup.
sendiri, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Evan Erlangga Adrian. Menurut saya selain dari bahasa teater dalam video tersebut, bahwasanya ada unsur lain yaitu musik lagu, jadi seperti gamelan itu menunjukkan bahwasanya teater tradisional. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Betul sekali, musiknya. Nah, musik tradisional ya otomatis menggunakan musik tradisional. Nah, seperti tadi dicontohkan menggunakan gamelan. Nah, video yang kalian tonton itu jenis teater tradisional apa sih? Pernah kalian tonton tidak? Apa? Mite. Itu jenis cerita rakyat. Teater tradisionalnya. Pernah kalian nonton teater tradisional itu? Belum. Itu merupakan contoh dari teater tradisional yang ada di Jawa Tengah. Nah, tadi bahasanya pakai bahasa apa sih tadi? Bahasa Jawa kan? Itu berarti teater tradisional yang ada di Jawa Tengah. Namanya apa ya? Ketoprak. Betul sekali Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ternyata teater tradisional itu memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di Jawa Tengah namanya ketoprak. Kalau di Jawa Timur namanya apa ya? Dan tentunya memiliki bentuk dan ciri-ciri yang berbeda antara ketoprak maupun ludruk. Oleh karena itu, setelah ini silahkan kalian nanti diskusi mengenai teater tradisional yang ada di setiap daerah. Saya tentukan daerahnya ya. Oh, maaf. Saya tentukan jenis teater tradisionalnya ya. Kelompok 1, silahkan kalian diskusikan lenong. Ya. Kelompok 2, diskusikan ludruk. Kelompok 3, diskusikan tentang mamanda. Mamanda, cari tahu tuh mamanda itu apa. Kelompok 4, diskusikan randai. Ya, dan kelompok 5, diskusikan teater makyong. Nah, silakan. Coba cari ya. Kelompok 1 dapat apa? Ini mencari lanangnya tuh sesuai itunya, Bu. Iya, sesuai dengan yang Apa pertanyaannya? Tinggal ditambahin lanang gitu, Bu. Iya, betul. Ada 3 soalnya. Bagaimana pola gerakan aktor dalam teater lenong, bagaimana alur cerita yang disajikan dalam teater lenong, sama bagaimana penggunaan musik dalam teater lenong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Batarian dan Saya Nadia Devotrin. Saya Dimas Ayu Masalsabila. Saya Arna Satria Madewa. Saya Dimas Arya Surgaskoro. Dan saya Evan Erlangga. Yang pertama, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana alur cerita yang disajikan dalam teater tradisional tersebut. Dalam perkembangannya, teater lenong itu pada awalnya mewariskan gaya Tiongkok atau mengambil budaya banyaknya dari budaya Tiongkok. Namun seiring perkembangan zaman, rupanya teater lenong juga mengambil budaya-budaya asal Betawi. Perkenalkan, nama saya Rabi Arasid, Makassar Tujuh. Teater lenong apakah masih berkembang di zaman sekarang? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Atau perkembangan lain. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semua di depan. Kalian sudah tahu mana lenong itu seperti apa,
contohnya seperti ketoprak, lalu lenong, rudruk, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas jawaban. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana sih cerita dalam teater tradisional yang sudah kita bahas. Sumber ceritanya dari mana? Gitu ya. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella, selamat siang Bu Ella. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mega. Iya. Hari ini kabarnya baik Bu Ella? Alhamdulillah baik. Bu Mega gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ella. Iya, jadi di sini kita bertemu kembali nggih Bu Ella nggih. Ya, betul. Yang kemarin kita sudah mencoba untuk praobservasi, saya sudah menanyakan tentang tujuan di pembelajaran di kelas Bu Ella itu bagaimana, kemudian menggunakan metode apa, itu sudah sangat jelas sekali. Saya melihat itu sangat detail nggih. Kemudian kemarin juga saya sudah masuk ke kelas Bu Ella nggih untuk observasi kelas, dan saya melihat dari awal sampai akhir di pembelajaran Bu Ella seni budaya teater. Itu juga sudah sangat luar biasa sekali di pembelajaran Bu Ella. Terima kasih ya, terima kasih Bu Ella. Jadi gini Bu Ella, kira-kira nih, ini untuk tahap berikutnya adalah pasca observasi. Di sini kita akan bercakap-cakap sebentar nggih Bu Ella nggih tentang kemarin Bu Ella pembelajaran di kelas Bu Ella. Kira-kira dari yang RPP atau modul yang sudah Bu Ella buat, nah yang sudah Bu Ella buat untuk pembelajaran yang kemarin itu kira-kira ada kendala tidak nggih di kelas pada saat itu? Kendala untuk langkah-langkah yang tertuang dalam modul sepertinya sudah terlaksana semua. Namun ada 1-2 kendala yang saya alami di dalam kelas. Oke, jadi kira-kira dari 1 atau 2 kendala yang tadi Bu Ella sudah bilang nggih Bu nggih. Nah, itu kira-kira kendala yang seperti apa ya Bu ya di dalam kelas tersebut? Kendala yang pertama itu pada bagian presensi siswa, kehadiran siswa, dan kendala yang kedua itu pada bagian media pembelajaran yang saya gunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Oke, jadi ada 2 ya yang menurut Bu Ella ini kurang maksimal nih. Betul. Nah, di bagian presensi kurang maksimal nih di bagian media pembelajarannya. Kira-kira di dalam presensi itu kendala yang seperti apa Bu yang mungkin menurut Bu Ella itu menjadi hambatan nggih? Ketika presensi, saya tidak memanggil nama-nama siswa satu persatu, melainkan saya bertanya kepada anggota kelas siapa pada hari itu yang tidak hadir. Untuk yang tujuannya untuk mempersingkat waktu dan mengecek atau mencoba bagaimana sih rasa pedulinya mereka terhadap teman mereka. Namun ternyata dengan pertanyaan seperti itu mereka tidak siap dan malah celingak-celinguk atau tengok-tengok teman mereka yang tidak hadir siapa ya. Jadi tidak kondusif gitu ya. Jadi tidak kondusif dan malah lebih membuat waktu lebih lama. Oke, itu menurut Bu Ella ya di dalam kendala presensi siswa. Kemudian tadi yang kedua itu kendala di bagian media pembelajaran. Betul. Kendala yang seperti apa Bu untuk yang di media pembelajaran itu? Untuk yang media pembelajaran sebenarnya sudah sesuai dengan modul yang sudah saya tuliskan dengan menayangkan video, dengan menonton video dengan menggunakan smartphone mereka masing-masing.
Namun ternyata dengan menggunakan smartphone mereka masing-masing, saya kesulitan untuk mengecek mereka satu persatu, memantau mereka satu persatu. Karena memang siswanya banyak gitu, Satu kelas 30 lebih kan. Iya. Jadi dari situ juga agak tidak kondusif juga gitu ya Bu. Jadi ini kendalanya lebih ke tidak kondusifan kelas gitu ya, antara yang harusnya bisa lebih kondusif tapi kok malah fokusnya terpecah gitu ya. Oh iya, oke. Kira-kira dari yang presensi yang tadi yang kata Bu Ella kurang ada kendala di presensi, kemudian ada kendala di media pembelajarannya juga, kira-kira untuk berikutnya gimana ya Bu biar tidak terjadi lagi, atau kira-kira yang Ibu lakukan setelah kemarin itu ada kendala ini, kemudian selanjutnya kira-kira yang Bu Ella lakukan seperti apa, bagaimana? Untuk mengatasi kendala tersebut, mungkin untuk presensi saya tetap akan memanggil satu persatu nama anak, kemudian nanti misalkan ada yang tidak berangkat atau apa, baru saya tanya, ini kenapa tidak berangkat ya, seperti itu. Tetap untuk memantau, tetap untuk mengecek rasa peduli mereka. Oh iya, jadi tetap bertanya tetapi dengan cara mengabsen satu-satu gitu ya Bu. Jadi di situ Bu dari teman-temannya sendiri juga hafal, biar hafal temannya siapa sih yang nggak berangkat, kenapa sih, kayak gitu, dan biar lebih efektif juga di situ. Jadi tidak ada nanti mereka juga masih fokus ke guru gitu ya, ke Bu Ella seperti itu. Kemudian yang media itu gimana ya Bu kira-kira? Untuk media pembelajarannya, untuk menayangkan video, saya memilih cara mengatasinya dengan menayangkannya dengan menggunakan proyektor. Jadi mereka lebih fokus satu titik saja di proyektor, lebih kondusif juga, dan saya lebih gampang untuk memantau mereka. Oh iya, jadi yang tadinya menggunakan HP lebih kondusif lagi biar mereka fokusnya tidak terpecah nih Bu. Fokusnya tetap ke Bu Guru, ke Bu Ella, kemudian fokusnya tetap ke depan biar tidak ada yang mengobrol juga, begitu ya Bu. Jadi Bu Ella akan menggunakan proyektor. Betul ya, Bu. Oke, itu berarti rencana tindak lanjut yang akan Bu Ella terapkan ya berikutnya. Oke, kira-kira bisa tidak ya saya melihat kapan gitu untuk rencana tindak lanjutnya Bu Ella gitu. Saya ingin mencoba melihat begitu, kira-kira apakah dari situ fokusnya anak-anak sudah tidak terpecah, apakah dari situ anak-anak juga sudah kondusif, itu kira-kira kapan gitu saya bisa melihat itu? Oh bisa, nanti kebetulan ini tanggal Rabu minggu depan. Hari Rabu minggu depan Rabu ya. minggu depan saya ada jam di kelas 11 di jam ke 78, berarti jam 12.15 sampai jam 13.40. Oke, berarti nanti saya bisa melihat nih Bu untuk rencana tindak lanjutnya Bu Ella juga seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bu Ella sudah mau bercakap-cakap dengan saya. Terima kasih sudah melalui tahapan-tahapan untuk supervisi ini. Semoga di dalam supervisi ini Bu Ella dan saya tetap semangat dan selalu semangat untuk mendidik murid. Begitu Bu Ella. Ya, Terima kasih. Selamat siang Bu Ella. Selamat siang Bu Mega.